Halo teman-teman semua, dan kali ini saya kedatangan sebuah unit test drive sebuah BMW baru. Ini adalah BMW X1. Nah, BMW X1 itu merupakan mobil yang cukup bersejarah. Ini merupakan backbone-nya BMW Indonesia, karena BMW X1 itu merupakan mobil yang penjualannya paling bagus di Indonesia selain seri 3. Dan BMW X1 itu merupakan salah satu seri BMW yang paling terjangkau ataupun yang paling affordable ya teman-teman. Harga BMW ini sekarang dibanderol dengan harga di 840 juta. Kalau misalkan teman-teman ingin tanya-tanya ataupun ingin test drive, teman-teman bisa hubungin kontak yang ada di deskripsi. Unit bisa diantarkan ke rumah teman-teman semua, karena di saat PSBB seperti ini tentunya akan bisa diantarkan langsung ke lokasi untuk merasakan seperti apa impresinya, dan untuk proses pembeliannya seperti apa bisa dibantu melalui kontak di deskripsi. Oke teman-teman, kita bahas saja seperti apa unit BMW X1 yang ada di depan kita. Di bagian depan, lampu BMW X1 ini dia sudah menggunakan lampu proyektor LED, dan bentuk LED DRL-nya ada 2 buah seperti ini. Nah, ini merupakan varian facelift ataupun varian terbaru BMW X1 di tahun 2020 ini, di mana di grill bagian depannya dia sudah menggunakan desain grill yang cukup besar. Namun untuk desain grillnya mungkin tidak sebesar kepunyaan BMW seri 7 ataupun kepunyaan BMW X7. Nah, kemudian buat teman-teman semua pasti penasaran apa yang ada di balik kap mesin ini seperti apa, karena ini merupakan BMW yang paling affordable. Apakah unit mesin yang ada di balik kap mesin ini cukup bertenaga? Kita buka saja. Nah, ini unit mesin dari BMW X1, di mana untuk pembukaan kap mesinnya dia sudah menggunakan hidrolik. Mesin BMW X1 ini dia menggunakan mesin 1500 cc dengan twin power turbo. Output tenaganya kurang lebih di 150 HP, dan tentunya dengan tenaga seperti itu dia dapat menghasilkan tenaga yang cukup. Tentunya konsumsi bahan bakarnya bisa dibilang cukup irit juga ya. Nanti kita akan lihat seperti apa impresi berkendaranya dan juga interiornya. Apakah BMW X1 ataupun BMW yang paling affordable ini tetap menjadi ciri khas BMW yang nyaman dikendarai dan juga fun to drive. Karena BMW yang lain mungkin buat teman-teman yang pencinta BMW, BMW itu kebanyakan menggunakan penggerak roda belakang, dan khusus untuk BMW X1 ini dia menggunakan penggerak roda depan. Oke teman-teman, kita lihat ke samping. Kita tutup dulu. Nah, di bagian samping teman-teman, untuk velgnya dia sudah menggunakan velg dual tone. Ini dia menggunakan Bridgestone Turanza. Untuk ukurannya dia menggunakan ring 18. Cukup proper untuk dimensi mobil ini yang cukup compact. Namun kita lihat nanti di bagian interiornya, apakah dari desain eksterior yang compact ini, interiornya cukup lega. Di bagian samping, BMW X1 ini di bagian spionnya sudah dicat warna bodi dan juga ada lampu sen. Dan yang cukup menarik, di bagian list jendela ataupun di list kacanya, dia menggunakan motif berwarna silver. Nah, kemudian kita lihat ke bagian belakangnya, apa ubahan dari BMW X1 ini. Nah, teman-teman, di bagian belakangnya seperti ini dari BMW X1, dia ubahannya tidak terlalu banyak. Dia menggunakan lampu LED yang menyipit, sudah ada rear defogger, kemudian ada high mount stop lamp, dan sedikit ada spoiler. Untuk antenanya tentunya shark fin. Ini namanya ya. Khusus untuk varian facelift dari BMW dia menggunakan nama LCI. Jadi untuk nama BMW X1 ini dia namanya BMW X1 LCI S-Drive 1.5i. Oke, buat teman-teman semua pasti penasaran seperti apa interior dari mobil ini dan juga rasa berkendaranya. Tonton terus video ini sampai dengan akhir. Oke teman-teman, kita akan masuk ke BMW X1 ini. Apa saja yang kita dapatkan? Ini posisi berkendara saya, dan ruang kakinya jujur aja masih cukup oke. Meskipun ini BMW yang paling compact, ini masih ada 1 jengkal ya untuk ukuran tinggi saya yang 175 cm. Di sini ada tempat penyimpanan berupa jaring-jaring seperti ini. Dan di baris kedua kita tetap mendapatkan 2 buah AC, 2 lubang AC maksud saya. Kemudian untuk mengecas gadget, teman-teman di sini tetap mendapatkan USB port. Namun USB portnya dia ada 2 buah USB Type-C, di mana BMW sudah memikirkan kedepannya mungkin kita akan menggunakan banyak USB Type-C. Jadi dia udah berpikir jauh ke depan. Di bagian interior, di atas kita mendapatkan panoramic roof yang cukup besar.
di mana kaca di bagian depannya ini bisa dibuka, teman-teman. Lalu untuk kursi, meskipun ini BMW paling affordable, ini masih cukup nyaman. Desain kulitnya juga masih cukup oke, meskipun untuk konturnya itu tidak terlalu empuk, tapi masih cukup nyaman. Lalu untuk armrest, nah kita sudah mendapatkan armrest di mana di sini bisa dijadikan 2 buah cup holder. Oke, kemudian di sini juga ada 3 buah headrest, dan untuk feature safety-nya mobil ini sudah dilengkapi oleh airbag di bagian pilar. Untuk lampu baca, di sini sudah menggunakan lampu LED. Dan ya, seperti inilah di bagian baris kedua dari BMW X1. Masih cukup nyaman ketika digunakan perjalanan jauh. Tapi kita coba cek untuk penumpang di tengahnya. Nah, meskipun ada tonjolannya di bagian tengah, tapi ini masih cukup nyaman untuk 3 orang penumpang di bagian baris kedua ini. Nah, ini masih cukup oke untuk penumpang di baris kedua. Dan buat teman-teman semua, BMW itu yang paling nikmat itu ada di bagian depannya. Nanti kita akan lihat seperti apa interior bagian depannya, dan yang paling penting, bagaimana impresi berkendara dari BMW X1 ini. Oke teman-teman, kita sudah akan memasuki kabin pertama dari BMW X1 ini. Tapi buat teman-teman semua, mungkin ada yang belum tahu kunci dari BMW X1 bentuknya seperti ini, dimana sudah keyless entry, dan juga dia untuk mesinnya bisa dinyalakan menggunakan engine start stop button. Di bagian kursi driver dia ada electric seat dan juga ada 2 buah memori. Kemudian untuk pengaturan setirnya, dia sudah bisa tilt dan teleskopiknya cukup jauh. Jadi ini tentunya cukup nyaman. Nah, di bagian interior baris kedua ini kita mendapatkan head unit ataupun entertain system dari BMW, di mana untuk entertain systemnya dia sudah menggunakan touchscreen ataupun bisa kita operasikan langsung. Lalu di bagian bawah di sini ada bahan silver aluminium yang desainnya cukup oke dan juga sangat berkualitas. Untuk build quality tentunya masih bagus, ciri khas dari BMW. Di bagian sini soft touch, di bagian bawah sini juga sudah soft touch, di pintu juga soft touch, sampai di bagian bawah pun di sini sudah soft touch. Yang plastik itu ada di bagian bawah sini saja. Tapi kalau misalkan penumpang di bagian baris pertama ini, dengkulnya kena bagian sini, ini empuk. Dia sudah dijahit oleh kulit dan ada jahit-jahitan asli. Ini ada armrest yang cukup proper, di mana armrest ini bisa kita atur juga ketinggiannya. Nah, jadi ini cukup nyaman sekali. Kemudian di sini ada pengaturan untuk entertain systemnya. Di bagian bawah pengaturan AC dia sudah dual zone, di mana suhu sebelah kiri dan suhu sebelah kanannya bisa kita atur secara individual. Sudah ada rear defogger, front defogger, kemudian untuk AC-nya sudah auto. Kita geser lagi ke bagian bawah. Di sini ada tempat penyimpanan yang kita bisa buka ataupun tutup, dan juga 2 buah cup holder. Kemudian untuk tuas transmisi dari BMW ini, dia menggunakan tuas transmisi model joystick seperti ini. Kemudian ada beberapa mode berkendara seperti Eco Pro, Sport Mode, dan juga Normal Mode. Lalu di sini juga ada tombol untuk mematikan Vehicle Stability Control. Untuk parking brake dia sudah elektronik, namun sayang sekali untuk BMW X1 ini belum dilengkapi oleh brake hold ya untuk sebuah BMW X1. Oke, untuk entertain system, selain kita bisa mengoperasionalkannya secara touchscreen, dia juga bisa diatur melalui apartemen di sebelah sini, di mana ini modelnya model putar. Ini juga bisa memudahkan teman-teman kalau misalkan lagi berkendara. Jadi tidak usah tangannya ribet untuk menjangkau layar dari entertain systemnya. Nah, untuk setir tentunya ini sudah dibalut oleh kulit. Di sini sudah ada audio steering switch. Namun sayang sekali karena ini BMW yang paling affordable, dia belum dilengkapi oleh cruise control. Dia baru dilengkapi oleh speed limiter, dan di mana speed limiter ini berguna untuk membatasi kecepatan kita ketika kita bawa di jalan tol. Untuk speedometer, dia sudah ada layar digitalnya juga, di mana layar digitalnya itu mirip dengan kepunyaan BMW M2. Nah, seenggaknya di sini ada aura-aura BMW M2 pada BMW X1 ini. Spion tengah dia sudah auto dimming juga, lampu kabin di sini sudah LED. Kemudian di sini sudah ada panoramic roof yang cukup besar, di mana kita bisa membukanya juga seperti ini, di mana ini bisa menimbulkan aura kabin yang cukup luas.
namun karena panas kita coba tutup saja ya teman-teman. Nah, untuk speaker mobil ini dia tidak menggunakan speaker seperti Harman Kardon, Bose ataupun Burmeister. Dia menggunakan speaker standarnya dari BMW, tapi untuk memutar audio ataupun radio tentunya audio dari BMW ini sudah lebih dari cukup. Oke, seperti inilah interior dari BMW X1. Kita coba ngobrol-ngobrol saja sambil berkendara. Seperti apa rasa berkendara dari BMW X1 ini? Oke teman-teman, kita akan coba mengendarai BMW X1 ini. Seperti apa impresi berkendaranya. Nah, kita berada di daerah Karawaci. Ini komplek yang cukup sepi juga. Cukup enak kalau misalkan kita pakai untuk test drive. Untuk teman-teman semua, kalau misalkan ingin beli mobil BMW X1 ini, sekarang juga lagi ada beberapa diskon, apalagi menjelang akhir tahun, diskonnya cukup menarik. Jadi buat teman-teman semua bisa tanya saja di kontak di deskripsi. Kemudian kalau misalkan teman-teman beli BMW X1 ini, teman-teman mendapatkan gratis biaya servis dan juga part selama 5 tahun ataupun 50.000 km, dan juga untuk garansi mesinnya di 3 tahun. Jadi buat teman-teman semua, selama di masa yang tadi saya sebutkan itu, teman-teman tinggal pakai saja dan juga isi bahan bakar. Apalagi setiap teman-teman membeli BMW unit apapun, teman-teman akan mendapatkan voucher bensin dari mulai 10 juta sampai dengan 20 juta tergantung unit-unit yang dibeli oleh teman-teman semua. Oke, kita keluar dulu dari komplek ini biar lebih bisa merasakan seperti apa rasa berkendara dari BMW X1 ini. Oke teman-teman, kita akan merasakan impresi berkendara dari BMW X1 ini. Untuk impresi berkendara mobil ini sebenarnya dia ada 3 mode berkendara ya. Dia dari Eco, kemudian di sini ada Comfort, dan juga ada Sport mode. Nah, untuk defaultnya ini menggunakan Comfort mode. Ini cukup nyaman ketika dipakai untuk sehari-hari, dimana untuk tarikannya dia cukup halus. Lalu ketika kita butuh akselerasi, kita injak, nah dia juga naiknya cukup cepat. Nah, ini mode Comfort mode, ini mode yang cukup nyaman ketika dipakai untuk sehari-hari. Tapi kita penasaran bagaimana rasa dari Sport mode. Kita coba rubah menjadi Sport mode. Nah, ini di bagian entertain sistemnya juga ikut berubah tuh, jadi Sport Display. Jadi layarnya pun menyesuaikan dengan karakter mobil. Kita coba gas. Oh iya, karakter mesinnya jadi lebih galak. 80, 90. Nah, ini galak banget nih kalau misalkan Sport mode. Ini cocok banget ketika teman-teman bawa mobil ini keluar kota, apalagi di jalan tol yang cukup panjang seperti halnya tol Trans Jawa, kemudian tol lainnya, tapi tetap lihat aturan yang berlaku juga ya, batas kecepatannya di berapa. Lalu kita akan coba untuk mode berkendara Eco Pro. Nah, displaynya pun ikut berganti. Ini menjadi Comfort. Kita coba cek lagi. Nah, ini Eco Pro, dia berwarna biru untuk displaynya. Nah, memang kalau Eco Pro ini tarikannya kurang begitu menggigit, karena Eco Pro ini dibuat untuk konsumsi bahan bakar yang hemat dari BMW X1 ini. Jadi ini cocok ketika teman-teman ingin berkendara santai sambil menikmati pemandangan. Apalagi di sini ada panoramic roof yang besar. Bukan cuma panoramic roof yang besar, ini juga kaca di bagian atasnya bisa dibuka juga. Jadi Eco Pro ini cocok sekali ketika teman-teman ingin menikmati perjalanan yang santai, nyaman bersama keluarga. Tapi kalau saya pribadi lebih cocok menggunakan Comfort mode. Ini di tengah-tengahnya, di mana konsumsi bahan bakarnya tidak akan terlalu boros seperti Sport mode, tapi untuk tarikannya ini cukup, dan ketika kita butuh akselerasi pun cukup gampang. Untuk kaki-kaki mobil ini ciri khas dari BMW X1, di mana kaki-kakinya masih cukup refine dan juga nyaman, dan untuk akselerasinya pun masih cukup oke. Nah, memang sih mobil BMW X1 ini tidak masuk ke kategori mobil yang empuk, dia lebih ke arah sedikit kaku, namun masih sangat nyaman, sehingga body roll mobil ini pun cukup bagus. Nah, ketika kita belok seperti itu, body rollnya masih cukup oke, dan setirnya sangat direct sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah rasa berkendara dari BMW X1. Mobil ini cukup recommended untuk teman-teman semua yang mengincar mobil BMW yang paling affordable ataupun yang paling terjangkau. Dan mobil ini cukup mudah dikendarai, untuk fitur-fiturnya cukup lengkap,
Mobil ini juga cukup nyaman ketika dibawa oleh keluarga juga, dan fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini pun cukup menarik. Mobil ini dibuka dengan harga di 840 juta. Jadi buat teman-teman semua yang mengincar mobil BMW yang paling affordable ini dan juga tetap ada DNA BMW yang sangat nyaman dikendarai, buat teman-teman semua bisa menghubungin kontak di deskripsi untuk info lebih detailnya, baik itu dari Jabodetabek ataupun luar Jabodetabek. Semuanya bisa dibantu oleh Bro Debi yang kontaknya ada di deskripsi. Terima kasih kepada Bro Debi yang mengizinkan saya untuk mereview BMW X1 ini. Dan buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau minta saya merequest unit BMW lainnya, seri 3, seri 5, seri 7, ataupun seri lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, serta share video ini. Dan komentarlah yang positif agar kita semua mempunyai pikiran yang positif dan kehidupan kita pun menjadi positif. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya dan stay safe.